sedekah semen, ya kan. Jadi ada open sedekah semen, semua pembangunan masjid, musola, pondok, bahkan orang masyarakat yang bikin rumah. Alhamdulillah pemirsa masih bergabung bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Oke, monggo Pak langsung diterusin aja Iya. tadi. Ya, kembali ke Sampai susah tadi ya. proses tadi itu Utang. ya utang. Kalau boleh tahu utang kalau dibungkus tuh berapa duit? Sekitar 300-an juta lah. Oh, tuh banyak. Oke, ya itu kita hadepin ya. Jadi orang datang ya. Nggak lari. Kita minta doa aja lah. Uish. Bismillah, saya di sini tanggung jawab karena utang-utang itu yang bisa menyelesaikan adalah ya kita bayar dan uang bentuknya. Ya saya minta doa dari ya semuanya. Kita pengen bayar utang tapi minta waktu. Intinya kita harus komunikasi yang baik. Biasanya kan orang utang tuh ya lumrah lah Ustadz. Ada yang wah agak kasar agak ini ya. Kita memang terima aja. Kita terima aja karena memang kondisinya seperti itu. Akhirnya ya saya minta didoakan kalau saya mau waktu itu saya mau hijrah. Saya mau merantau. Mudah-mudahan ada jalan untuk bismillah biar bisa bayar utang waktu itu. Nah, di situ mulai itu. Saya mulai keluar dari daerah, kebetulan ada temen waktu itu masuk di dunia direct selling offline yang jadi jualan sales door to door ke rumah-rumah itu loh. Jual ini alat rumah tangga? Dulu produknya masih di alat gas karena dulu itu banyak sekali kejadian pengguna tabung gas itu yang kebakaran meledak. Nah itu di situ kita jualan alat safety-nya, alat keamanannya. Door to door ke rumah-rumah orang. Iya, cuman kita kelompokkan. Jadi lewat RW seperti itu, kita kumpulin minta bantuan Pak RW atau kader. Itu 100 orang, 200 orang. Masih training dulu. Nah, kita di situ presentasi. Kasih edukasinya. Seperti apa sih bahaya tabung gas, seperti apa. Nah, itu kita kasih edukasinya. Ya, dari situ alhamdulillah sama polanya kayak tadi waktu saya cerita tentang konveksi itu ya kita harus tahu cara menjahitnya, cara motongnya, polanya seperti itu sama. Saya turun dulu jadi salesnya seperti itu. Terjun langsung. Jadi tim lobby untuk negosiator seperti itu. Nah dari situ mulai dari 2011 sampai 3 tahun ke depan 2014, nah itu mulai tuh ada penghasilan, pulang, mulai dicicil utang yang kemarin, cicil lagi seperti itu. Ustaz. Nah Mas Subhan ini pemirsa, ini sedekahnya gila-gilaan ya, sampai sedekahnya itu ngasih mobil ke desa-desa, itu apa? Mas ceritanya gimana? Ya ceritanya tadi berawal tadi dari sales tadi, terus 2014 sampai 2015 saya mulai buka usaha sendiri tuh, dan itu alhamdulillah booming saat kita produksi sendiri ya kan, produksi dari batunya kita potong-potong, kita desain, kita kemas, finishing, kita jual, sama konsepnya direct selling juga, door to door itu 2015 sampai 2017 2 tahun lah. Nah dalam fase perjalanan itu saya melihat di kampung, karena memang saya buka usahanya di kampung sendiri ya, di Desa Rawasari, Pemalang. Di situ saya melihat satu, belum ada sarana mobil siaga kan, dari desa tersebut waktu itu. Mobil siaga ini buat apa? Ambulan buat masyarakat umum. Jadi untuk akhirnya aku kepikiran waktu itu beli satu unit baru. Itu aku sedekahin ke masyarakat. Jadi supir kita gaji, bensin kita tanggung. Jadi semuanya free. Semuanya free itu di tahun 2016 dan itu jadi semuanya penggunaannya adalah ketika orang mau ke rumah sakit, jenguk sakit, pakai mobil siaga itu. Dan semuanya free. Udah ada berapa desa yang dibantu? Kenapa? Udah ada berapa desa? Waktu itu baru satu. Memang cuman di desa sendiri. Aku pikir kan ya kita menolong
lihat lingkungan dulu yang dekat gitu kan. Baru Ketika ke desa-desa lain. baru ke yang lain. Udah berapa jumlah sampai sekarang mobil siaga? Mobil yang tadi itu yang diceritakan satu itu bertahan sekitar 1,5 tahun itu saya jual. Saya jual karena di tempat saya itu ada 5 RW, ya kan. Ada 5 RW, kebetulan saya jual, terus ada rezeki, saya belikan 5 langsung tuh mobilnya. 5? Nah Mas Suban, apa tipsnya ya buat teman-teman pemirsa supaya nggak kecil hati ketika punya utang dan memandang ke depan tuh positif gitu? Kalau saya sih yang saya rasakan itu memang kalau utang itu memang kita harus hadapi ya. Waktu itu saya belum tahu untuk dalilnya dari ayat yang di Al-Quran. Tahun 2017 saya baru ngerti kalau memang riba itu sangat besar sekali dosanya. Saya mengutip ayat di Al-Baqarah yang kalau nggak salah sih bisa dikoreksi 276. Allah akan memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Lah itu buat kunci bagi saya. Menyuburkan sedekahnya juga. Ya, jadi buat kunci. Dan mulai di situ udah ada rezeki, semua utang saya tutup, yang di perbankan, yang leasing, semua saya tutup semua, ya kan, dan semua itu saya alokasikan ke sedekah. Jadi sedekahnya kita bermacam-macam nih, kayak tadi mobil, terus ada satu desa itu kita sensus untuk du'afanya, anak yatim, kita 2 bulan sekali ada pembagian beras, beras sama uang seperti itu ada, terus operasi dapur. Nah terus ada lagi, alhamdulillah. Waktu itu saya lagi mau bikin rumah nih ceritanya. Mau bikin rumah, terus gimana nih caranya saya ada lahan sekitar 1.700 meter, tapi budget buat bangun itu nggak sampai segitu gitu Ustaz. Waktu itu seperti itu. Akhirnya ya bismillah kita sedekah aja. Jadi di situ ada open sedekah semen. Ya kan? Jadi ada open sedekah semen, semua pembangunan masjid, musola, pondok, bahkan orang masyarakat yang bikin rumah terus kekurangan dana tak suruh datang. Iya benar. Tak suruh datang seperti itu, kita bagi semen, pokoknya berapapun kita kasih. Ya, nah ini pilihan pemirsa pokoknya kalimat simpelnya Kak Wirda, ikutin Papa. Jangan ngutang. Jangan ngutang. Sedekah aja. Sedekah aja. Bertahan. Jangan ngutang. Sedekah aja. Sedekah. Bismillah. Pemirsa di rumah ikutin. Ayo, bertahan. Jangan ngutang. Sedekah aja. Kalau nggak bisa sedekah gimana? Ya niat. Insya Allah pasti bisa. Kita sapa peserta Zoom ya. Citori, ya, Jogja ada Mas Revi Blitar, ada Mas Amin, Mas Sidki dari Bandung, dan ada Haji Yunus. Wah. Kita ke Haji Torik ya, Jogja ya. Assalamualaikum Haji Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini pemirsa pengusaha melon yang kemudian buah melon ya, yang kemudian kemana-mana nih sekarang punya usaha bareng Mas Subhan katanya ya. Iya, ini belajar sama Ustadz Subhan. Mantap. Amin. Iya. Pengusaha soleh ketemu pengusaha soleh Ustadz. Pengusaha soleh ya, karena sedekah terus ya. Apa nih yang bisa diceritakan dari seorang Subhan menurut kacamata Haji Torik? Masya Allah, beliau orangnya sedekahnya luar biasa dan selalu banyak membantu sesama Ustadz. Jadi saya terinspirasi sekali dan Masya Allah sesama pengusaha saling mengingatkan Ustadz dalam kebaikan. Insya Allah. Iya, dan itu teori keberuntungan ya. Watawasobil haqi, watawasobil sabar gitu kan. Orang yang beruntung ya, yang tidak pernah rugi adalah orang yang saling menasihati, saling mengingatkan. Masya Allah. Betul Ustaz. Ya, karena ketika kita dalam posisi di atas itu ujiannya luar biasa Ustaz. Jadi diperlukan orang-orang yang baik untuk saling mengingatkan. Iya benar. Godaannya makin banyak. Ya, menjaga ibadahnya, menjaga sedekahnya, pokoknya istiqomah Ustaz. Iya benar. Itu fungsi sahabat yang baik seperti Ustadz Yunus dan semuanya. Oh iya, di sini juga ada Yunus ya. Coba Mas Yunus, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kiai, sehat Kiai? Sehat.
sehat, alhamdulillah. Ini gimana nih Mas Subhan nih, tamu kita hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Sejak mengenal beliau, memang ada embrio yang luar biasa untuk bisa berhijrah total, insya Allah. Dan beliau ini semangatnya juga mau dekat dengan orang-orang soleh. Ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga kita pertemukan dengan beberapa guru dan beliau mau belajar sekaligus praktek, ya. Gitu nah, ya. Sekarang ini sudah inden malahan kemarin untuk bisa hijrah total, mau nyantren 2 bulan, Kiai, Masya Allah. Iya katanya nih, mau nyantren di Darul Quran. Alhamdulillah. Hafal Quran. Hebat loh, pengusaha masih mau kemudian ya mengisi ruhani, itu hebat. Betul ya Mas Torik ya? Seorang pengusaha masih mau ngaji, masih mau kemudian ngurusin agamanya Allah, ngurusin hamba Allah. Wah, luar biasa. Mas Yunus, Mas Torik, terima kasih banyak ya. Ya, siap. Ya, sama. kumpulin lagi sebanyak-banyaknya pengusaha untuk membangun agamanya Allah dan Rasulnya ini, insya Allah. Amin, amin. Insya Allah kita perlu pengusaha-pengusaha seperti Mas Subhan untuk kemudian menjaga juga umatnya Nabi. Amin. Karena kemiskinan itu juga mendekatkan pada kekufuran. Betul. Ya, kalau orang susah itu juga mendekatkan pada kejahatan. Kalau orang udah putus asa itu bisa jahat jadi orang. Enggak semua orang putus asa lari ke masjid. Enggak semua orang putus asa lari ke pengajian. Enggak semua orang putus asa lari ke Quran. Banyak orang putus asa lari ke pisau. Iya betul itu. Iya, betul. Lari ke perampokan, lari ke macam-macam. Mas Subhan, di ujung tayangan ini, ya apa yang paling penting buat seorang Subhan? Poin-poin yang perjalanan yang sudah saya lakukan, sekarang sih sudah menemukan ya alhamdulillah ketenangan jiwa, kedamaian seperti itu, dan udah dapat itu. Udah dapat, artinya kita sudah mulai bersyukur apapun itu semua kan kehendak Allah ya. Yang penting kita melakukan kebaikan setiap hari, apapun bentuk kebaikannya, karena kita kan nggak tahu amal mana yang bakal diterima sama Allah. Yes. Yang penting kita tiap hari harus positif, kita memberikan kebaikan apapun itu bentuknya, dan sekarang lebih ke sedekah. Lebih ke sedekah. Sedekah. Totalitasnya ke situ. Totalitas sedekah. Oke, sekali lagi pemirsa ya, jangan totalitasnya ke utang, totalitasnya ke sedekah. Saya pun beristighfar pemirsa. Mari kita beristighfar bareng-bareng yuk. Astaghfirullahaladzim.